Welcome to my channel. Ya, halo, kembali lagi di CBH. Salam sehat dan selamat hari Kamis buat teman-teman semua pecinta sepak bola dan khususnya juga pecinta timnas. Tentunya ini gue rekam jam setengah 5 sore. Jadi menjelang buka puasa, mungkin gue uploadnya sekitar jam 5 atau jam 6 pas kalian berbuka puasa. Dan sampai dengan detik ini masih belum tahu apakah lebaran besok hari Jumat atau hari Sabtu. Yang pasti apapun nanti keputusannya, semoga kalian semua dinaungi kesehatan, berkah, puasanya juga sampai dengan ya hari ini atau besok itu lancar. Dan yang buat yang mudik, mungkin kalian dalam perjalanan ke kampung halaman bertemu dengan orang-orang yang kalian sayangi, mungkin orang tua juga kalau masih ada, bersyukurlah dan sayangilah sambil sungkeman mungkin. Dan kalau udah di kampung ya happy, apa ya, ya happy enjoy lah itu ya hari kemenangan ini. Senang sekali ngelihat wajah-wajah yang sudah sudah sumringah begitu ya, dan juga sudah terima THR. Nah teman-teman, ini tanggal 19, jadi kurang lebih 8 hari lagi menjelang FIFA Series. Ya kita semua tahu kita akan menghadapi St. Kitts and Nevis tanggal 27 dan antara Bulgaria dan Solomon Islands tanggal 30 di tempat yang sama di Gelora Bung Karno. Menjadi menarik karena ini akan menjadi pertandingan pertama tim nasional senior selepas kegagalan kita di round 4. Dan terpenting juga adalah situasi terakhir. Gue mau update soal kondisi para pemain kita, bukan soal penampilannya. Kalau penampilan kan sudah sering gue angkat dalam bro, tapi mobilisasi para pemain kita yang akan segera merapat ke Indonesia, terutama yang bermain di luar negeri. Karena ada satu di Thailand, Sandy Walsh, yang dipanggil ya. Sementara pertama dan Astawi kan kita tahu nggak dipanggil dan dalam proses pemulihan cedera. Dan sisanya itu di Eropa, mulai dari di Inggris, di Belanda, di Prancis, Italia, dan terus-terusnya. Nah, mobilisasi ini menjadi salah satu topik yang menarik atau yang paling menjadi concern karena mengingat situasi Timur Tengah ya, perang antara Amerika, Israel, dan Iran ini tampaknya tidak lebih cepat dari yang diperkirakan. Ya, eskalasinya cenderung tidak turun, antara stagnan atau bertambah, bahkan terakhir pun ya agak lebih naik lah eskalasinya. Tapi kita bukan mau bahas itu secara spesifik, tapi membahas bagaimana implikasinya ke para pemain kita yang tentunya akan berterbangan dari Eropa ke Indonesia. Kalau Sandy Walsh gue rasa nggak ada masalah dari Thailand ke Jakarta cuma 3 jam, tapi yang lainnya ini punya challenging tersendiri, punya tantangan tersendiri. Dan sebenarnya sudah di spill oleh Pak Sumarji. Ini gue dapat info udah cukup lama sebenarnya, tapi Pak Sumarji men-spill soal bagaimana mekanisme terbang mereka. Ya ini kita ketahui ya karena kita pengen ketahui karena kita concern dengan mereka ya, bukan karena kenapa-kenapa. Memang di situ Pak Sumarji mengatakan ada 2 pilihan, naik ekonomi atau naik bisnis. Jadi gue ingin breakdown ya teman-teman. Jadi gini, 2 pilihan itu begini. Kalau mereka mau tetap standarnya kan bisnis. Jadi kalau mereka mau naik bisnis itu menggunakan penerbangan bukan low cost carrier lah, Timur Tengah, yang memang cenderung lebih murah. Apakah itu Qatar Airways, pasti berhentinya di Doha, pasti selalu mereka berhenti di markasnya. Kalau naik Etihad berhentinya di Abu Dhabi. Kalau naik Emirates berhentinya di Dubai. Nah sementara daerah sini kan lagi masih rawan gitu ya. Jadi mereka dikasih pilihan, oke kalian boleh naik yang lebih direct lah gitu, yaitu Singapore Airlines. Jadi misalnya mereka dari, contoh lah JetSes dari Milan itu terbang langsung biasanya kalau naik SQ Singapura. Jadi rasanya lebih aman lah gitu. Dari Singapura baru ke Jakarta gitu. Atau misalnya let's say oleh Romney ya dari Inggris, dari London mungkin terbang SQ langsung tembak ke Singapura. Ke 13 jam baru Singapura ke Indonesia. Sedikit lebih less risk ya gitu ya. Lebih resikonya lebih rendah, tapi harus ekonomi. Nah ini yang perlu diketahui. Kenapa? Karena kalau naik SQ bisnis itu mahal banget. Mungkin kalau yang lain tuh sekitar bisnis 40 juta, mungkin SQ bisa 2 kali lipatnya, bahkan lebih gitu. Jadi ini terlalu mahal. Nah ada sebagian yang katanya memilih uh, naik ekonomi, naik bisnis, naik ekonomi, yaitu naik SQ nggak apa-apa, tapi ya dia lebih cepat sampainya dan nggak perlu transit di daerah yang rawan. Ada yang menganggap nggak apa-apa deh, santai-santai aja, gue tetap mau naik bisnis walaupun misalnya tadi harus transit di bandara atau di negara di Timur Tengah gitu. Jadi ini pilihan masing-masing. Jadi tujuannya untuk menghemat budget, tapi di sisi lain juga berusaha untuk tidak mengurangi kenyamanan para pemain ketika mereka ingin terbang ke Indonesia. Jadi mungkin ini juga
mungkin ya, gua nggak tahu, mungkin situasi keuangan PSSI yang bisa jadi nggak sebagus dulu ya, karena dulu kan kita punya banyak pertandingan, pertandingan round 3 itu, dan setiap home juga penuh, sehingga belum lagi antusiasme fans membeli jersey juga tinggi banget. Sementara kemarin juga saat peluncuran launching jersey Kelme kan banyak yang merasa itu kurang ya, sehingga animonya juga rendah dan harganya mahal. Ya, kemudian juga yang kedua soal tiket FIFA Series ini juga satu tantangan tersendiri. Barusan ini jam setengah 5 sore, ini hari Kamis tanggal 19, itu gue cek masih banyak banget. Tiket termurah aja bahkan tuh yang di atas itu tuh masih tersedia banyak banget. Itu kan biasanya kalau tiket war atau war tiket itu pasti itu yang pertama habis. Sisanya nanti tiket yang lebih mahal dan makin mahal. Tapi ini semuanya masih tersedia. Ya, sorry to say ya, ini nggak laku ya. Mungkin animonya turun karena banyak hal seperti yang sering kita diskusikan. Mungkin karena juga orang lebih banyak men-spend duitnya untuk lebaran, untuk beli baju dan lain-lain, untuk pulang kampung, dan juga orang ya banyak ada di kampung, sehingga mereka tidak punya waktu untuk nonton ke stadion gitu. Dan gue juga tadi barusan ini lagi mau siaran ke DPI, ini mau ke Pancoran, itu jalanan kosong banget gitu. Jadi dan mungkin juga ada hal-hal lain yang membuat akhirnya tiketnya sejauh ini masih tersedia sangat luar biasa, sangat banyak ya. Dan gue sendiri juga nanti karena ada sesuatu, ada kewajiban yang sangat penting lah di keluarga, sehingga gue tidak bisa nonton minimal yang tanggal 27 Maretnya gitu. Jadi kita tunggu para pemain kita, pahlawan kita, para pemain timnas kita yang dari luar negeri, para pemain yang berumput di luar negeri itu supaya bisa selamat sampai di tujuan di Indonesia, kemudian menyiapkan segala-galanya untuk pertama kalinya di bawah John Herdman dan bisa tampil memberikan yang terbaik buat merah putih kita. Alright teman-teman semua, karena ini kita belum tahu kapan lebarannya, kapan Idul Fitrinya, jadi aku cuma mengucapkan selamat menjelang atau menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan yang pulang kampung hati-hati di jalan, gak usah kebut-kebut, dan selamat menghabiskan waktu yang sangat penting, yang sangat menyenangkan untuk ketemu dengan handai tolan, saudara dan orang tua dan lain-lain. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak. Kalian sehat selalu dan ketemu lagi di kesempatan yang lain di channel Bung Harpa. Adios.